Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Pada kali ini, saya dan kelompok ingin membahas mengenai budaya organisasi Gojek. Yuk disimak. Sebelumnya, ini anggota kelompok kami. Tapi, lanjut aja yuk ke topik. Gojek memulai perjalanan sejak tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu call center. Pada tahun 2015, Gojek berkembang secara pesat dengan meluncurkan aplikasi dengan 3 layanan. Hingga saat ini, Gojek terus berkembang secara pesat sampai menjadi grup teknologi termukakah di Asia Tenggara. Untuk saat ini, ada 20 layanan yang disediakan oleh Gojek, yaitu GoClean, GoMart, GoSend, dan sebagainya, yang berfungsi untuk membantu masyarakat. Gojek didirikan oleh salah satu warga Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Visi misinya yaitu memudahkan kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, membantu memperbaiki fasilitas transportasi di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, dan membantu mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Filosofi simbol terbaru Gojek yaitu adanya tombol atau power yang menggambarkan satu tombol untuk semua. Lingkaran menggambarkan ekosistem Gojek yang semakin solid untuk memberikan manfaat bagi semua kalangan. Titik pada logo tengah Gojek menggambarkan aplikasi Maps yang menandakan bahwa Gojek hadir dimanapun pelanggannya berada. Budaya organisasi menurut Hatch yaitu budaya organisasi merupakan bentukan dari proses budaya yang lebih besar yang berkaitan dengan lingkungan organisasi. Dalam hal ini, budaya dapat dianalisis sebagai suatu fenomena yang mengelilingi manusia setiap waktu dan terciptanya hasil kerja interaksi manusia secara terus-menerus. Budaya organisasi perusahaan Gojek. Yang pertama, inovasi. Dapat berimprovisasi dan memiliki pola pikir untuk berani mencoba membuat sesuatu yang berbeda, yang berdampak pada hasil produk yang diterima masyarakat. Yang kedua, speed atau kecepatan. Dilatih untuk melakukan pelayanan dengan cepat serta dituntut untuk terus belajar dan bertumbuh dari pengalaman yang didapatkan. Saling bekerja sama untuk mewujudkan misi perusahaan. Ketiga, social impact atau dampak sosial. Bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya yang memiliki tingkat status sosial ekonomi kelas bawah, memudahkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang sesuai dengan visi perusahaan. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Yang dimaksud, Gojek bergerak pada sistem sosial dalam mengandalkan teknologi terbarukan. Yang kedua, budaya membawa suatu yang jelas. Yang dimaksud, identitas Gojek yaitu pelayanan jasa transportasi yang dapat memuaskan pelanggan. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Yang dimaksud, adanya perusahaan Gojek menimbulkan komitmen terhadap drivernya untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Yang keempat, merupakan perangkat sosial yang dimaksud, Gojek memilih driver yang cakap dan dapat dengan baik berkomunikasi dengan pelanggannya. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna, yang dimaksud di mana Gojek memiliki slogan yaitu pasti ada jalan, yang bermakna Gojek berharap untuk mewujudkan apa yang diinginkan pelanggannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri budaya yang ada pada Gojek. Terdapat 5 ciri. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko, di mana Gojek selalu mengajak karyawannya untuk mencoba, berimprovisasi, dan berpikir sesuatu yang berbeda dalam setiap hal yang lebih baik. Yang kedua, orientasi tim, di mana perusahaan Gojek memiliki 7 divisi, yaitu 5 divisi yang membawahi jasa kurir dan transportasi yang dibagi berdasarkan produknya. Divisi GoBox yaitu jasa transportasi yang menggunakan angkutan roda 4 dan berfungsi sebagai logistik maupun ekspedisi. Selanjutnya divisi GoService. Ketiga, orientasi hasil. Maksudnya adalah hasil yang didapatkan dari adanya Gojek tersebut berupa penghasilan atau pendapatan dan sebuah lapangan pekerjaan. Yang keempat, orientasi orang. Dalam merekrut drivernya, perusahaan Gojek tidak hanya mencari orang yang telah berpengalaman saja,
tetapi memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum memiliki sama sekali pekerjaan untuk bergabung ke dalam mitranya. Setiap orang yang bekerja di perusahaan Gojek memiliki hak yang sama untuk bisa memimpin, berinisiatif, dan bertanya. Selanjutnya yang kelima, perhatian terhadap detail. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, update tampilan baru. Yang kedua, memperbanyak fitur aplikasi. Dengan adanya desain yang baru yang lebih bagus dan praktis, dapat mempermudah dalam penggunaan aplikasinya. Kemudian, Gojek selalu membuat fitur-fitur baru untuk aplikasinya. Hal tersebut dibuat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen dan penggunanya. Contohnya saja dari transportasi, logistik, dan kebutuhan makanan. Ternyata, Gojek juga memiliki nilai budaya. Ada 10 nilai budaya yang terkandung di dalam perusahaan Gojek, yaitu stand up for what you believe in, collaborate with compassion, it's not about you, fast and fearless, multiple, become a scientist, always be prepared, criticism is a gift, shoot for greatness, dan communicate with people. Kemudian, kita membahas tentang bagaimana cara menanamkan nilai budaya pada Gojek, yaitu dengan cara menerapkan budaya organisasi yang fleksibel dan bebas, yang dapat kita lakukan melalui desain kantor yang cozy and colorful, menerapkan jam kerja yang lebih fleksibel dan dapat bekerja dari rumah, menyediakan berbagai fasilitas yang menarik, seperti Gojil, sleeping room, dan kantin bersih. Yang kedua, Gojek dapat menerapkan program Business Intelligence University untuk pengembangan sumber daya karyawannya. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa budaya Gojek merupakan budaya yang kuat. Kenapa? Alasannya ada 3. Yang pertama, cepat, inovatif, dan memiliki dampak sosial yang menjadi pilar kuat budaya organisasi Gojek. Yang kedua, Gojek selalu membrainstorming timnya untuk bekerja secara adaptif, inovatif, melihat keadaan dan kebutuhan konsumennya. Sedangkan yang ketiga, Gojek memiliki kebudayaan yang kuat, yaitu organisasi yang bebas dan fleksibel. Dampak positif yang dapat kita ambil dari adanya budaya organisasi yang kuat di dalam Gojek ada 3. Yang pertama, menggunakan usaha perekrutan dan praktek sosialisasi kepada karyawan barunya. Karyawan di perusahaan Gojek akan lebih berkomitmen kepada perusahaannya. Dan yang terakhir, semakin kuat budaya organisasi, maka akan berdampak besar pula pada totalitas kinerja pegawai. Dalam organisasi Gojek terdapat Customer Relationship Management yang merupakan sebuah teknologi informasi untuk menciptakan sistem perusahaan lintas fungsi yang di dalamnya mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses layanan pelanggan, baik dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, baik produk maupun jasa yang berkaitan dengan perusahaan. Customer Relationship Management pada Gojek dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak manajemen. Selain itu, juga untuk meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan jasa layanan, juga memperkenalkan tata cara transaksi. Nah, di dalam kasus ini sebagai sebuah perusahaan jasa, Gojek menggunakan konsep supply chain management, yaitu suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra perusahaan, baik para driver, konsumen, dan juga para stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan transaksi. Gojek menerapkan informasi marketing melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah acquire, yaitu proses mendapatkan pelanggan dengan melakukan promosi secara langsung di sosial media. Tahapan yang kedua yaitu enhance, yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Tahapan yang ketiga yaitu retain, adalah mempertahankan pelanggan menggunakan sistem customer support di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan pelanggan yang setia. Nah, dalam pembagian upah terbagi menjadi 80% yang diberikan kepada driver dan 20%-nya masuk ke dalam keuntungan perusahaan. Gojek mengunci pelanggan dengan melihat peluang dari segi sosial masyarakat.
yaitu menawarkan solusi dari masalah yang sering muncul di sekitar kita. Ketika kita membutuhkan jasa pengiriman barang, pesan antar makanan, bepergian dengan aman dan cepat, terhindar dari kemacetan, serta kemudahan untuk memperoleh jasa tersebut, membuat pelanggan dengan cepat tertarik dan menggunakan jasa transportasi tersebut. Aplikasi Gojek melakukan sentralisasi pemesanan dan membagikan ke para pengemudi yang dekat dengan lokasi pelanggan. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pengemudi menjadi sedikit sekali, sehingga para pengemudi Gojek lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, dalam mengunci pemasok, tukang ojek yang bermitra dengan perusahaan Gojek diberikan kemudahan ketika ingin bergabung dengan perusahaan, serta pembagian akan gaji jelas dan bisa diakumulasi sendiri oleh drivernya. Perusahaan akan langsung membagi pendapatan dengan driver sesuai kesepakatan presentasi, yakni 80% untuk pihak driver dan 20% untuk pihak perusahaan.